Pengajian akan disampaikan oleh Ibu Sarifah Ismail. Pada Ibu Sarifah Ismail. Nih, ngapunten iki Ibu nggih kula megang mic malih kedua kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadosa dereng fokus napa nggih? Tesiane sing kanggoan dewek guyon dewek karo ngokna pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa usolli wa usallim ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jumu'ah. Wa qala aidan la yadkhulul jannah man qadi'ur rahim. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Bapak Ibu, ngapunten dari pamantan nggih. Biasa ibu-ibu jamaah Aisyah Masjid Al-Hilal yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bermusyawarah, bermuajadah. Insyaallah nanti bermusyawarah juga nggih, salam-salaman meskipun Syawalnya sudah lewat. Ini sampun tanggal 5 Dzulqa'dah. Tapi yang namanya orang bermaaf tidak harus nunggu Idul Fitri. Terus niku nggih Bu nggih bisa disepakati nggih. Wong njaluk ngapura kok aja ngenteni babak. Aja ibadah kok. Wong gawe dosa tuh bisa tiap hari. Wong kelarani ati tanggane, kelarani ati sedulure, kelarani ati bojone kuwi bisa berbina. Jadi njaluk ngapura aja kok badan kok kados niku nggih. Jadi ini nanti kita saling bermusyafahah, bersalam-salaman meskipun mungkin kemarin pada saat habis sholatnya kita sudah bersalam-salaman. Tapi mau menawane selama sebulan kaya ana nyelekit maning ngono nggih. Ana omongan-omongan sing gawe larang ate larang maning ana sing utang maning. Terus niku nggih. Ini kita minta maaf lagi mboten napa-napa. Terus niku. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara halal bihalal itu dalam Islam itu tidak ada ajarannya dalam apa pada saat Nabi Muhammad masih juga itu tidak ada. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Gini apa baca Ibu? Jadi ben fokus lah ya. Ben fokus. Kertas mana apa Bu? Kertas mana apa? Seragame bocah TK mau apa? Nggih, Bandung warnane apa? Sapi warnane apa? Susu warnane apa? Ana sing coklat. Sapi turune apa? Itu menghilangkan fokus, menghilangkan seperti itu. Jadi kalau kita masuk ke dalam majelis seperti ini, kita harus menghadirkan hati. Nek atine wis jasane tenan kene, tapi atine tekan ngendi-endi. Berarti kita tidak bisa menghadirkan hati dalam majelis ilmu seperti ini, nggih. Makanya saya coba ini benar fokus sama orang kayak gini ngaji. Boleh ngaji pamer kelambiannya. Terus kula apa arep mau pamer bilangannya foto orang bilangan belakang. Lah ya jadi kita datang ke majelis ilmu itu untuk apa? Apakah benar-benar untuk mencari ilmu, untuk mengasah hati kita, apa mau arep pamer? Terus niku nggih. Kula pamer kelambiannya sengaja akeh seragam. Ya sing boten anyar ya ora usah
Hakikatnya udah gak pamer dan bisa main perbagai sejuta dibayar dari 500.000, bukan seperti itu. Hakikatnya kita menutup aurat adalah menjalankan perintah agama, karena kita menjalankan kewajiban sebagai tanggung jawab kita sebagai manusia. Jajan sini kudu takon ibu-ibu. Sholat itu apa jajan? Sholat, puasa, zakat, anak sing wis lunga kaji, tujuannya untuk apa? Napa Bu? Fatihah? Menjalankan rukun Islam. Anak sing jawab ben mlebu surga. Mencari ridho Allah. Jadi ada benarnya. Tapi sebenarnya kita beribadah itu sebagai bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kita sudah diberi kehidupan yang sebegitu baiknya. Gini apa batan? Nek esi ngeluh uripe orang penak, jenengane wong sing kubur nikmat. Dina-dina esi bisa kali masjid, esi teng laku, esi teng ngepit mau masjid. Balik ke masjid subuh esi teng terus rabi. Kok esi ngeluh uripku karo rasa. Itu namanya orang tidak bersyukur, yang tidak bertanggung jawab atas nikmat Allah. Anak orang sholat kok pikirannya ben suara. Sekarang kita mikir, anugerah yang sudah Allah berikan itu lebih banyak mana? Kok isi mikir aku sholat ben suara, aku sedekah ben suara, sedekah 10.000. Apa yang ada surga regane 10.000. Anak maning sing sedekah ben didelok nang wong. Pamer ben pada weruh. Anak sing lunga kaji, balik kaji orang diceluk Bu Haja, orang belum nyelingan. Buaton menang baik, buaton menang baik. Bu Haja, nopo. Tapi kalau buatan kasus. Artinya seperti itu, ya. Kita bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan oleh kepada kita dengan cara apa? Menjalankan perintah. Apalagi kita ini perempuan semua di sini sakit kepenak ngomong sing badan, kon sholat, maca Quran, puasa, sedekah, taat marang bojo, insyaallah surga wis. Sholatnya kepenak Ibu. Enak. Puasa sih kuat. Terus sedekah insyaallah sih bisa. Sing mandanane lho Bu. Taat marang lanang nggih, jawab. Ayo, angin kono taat marang lanang. Esine wae. Mak, nyong njaluk dinake jangan anak kamu lah. Ki wis sampe lah, jangan ora bae. Enteng banget kan? Cemplongnya lewat kadon ya, utama. Padahal ridho Allah itu ada di ridho suami. Janjane. Semudah itu sebenarnya perempuan itu mau meraih surga. Orang perlu lunga-lunga golek nganti orang perlu nganti perang, tidak perlu. Cukup menjalankan sholat, baca Quran, puasa, sedekah, taat kepada suami. Enteng banget Bu diucapkan. Tapi angel banget dilakoni, terutama si nomor 5 nggih. Taat kepada suami. Sing duwe bojo nggih Bu Amira nggih. Nek boten nyinggung. Sing ada bojo ada sini. Karena saya pernah mendengar cerita ketika ada seorang istri meninggal, kemudian suami di dekatnya itu mengucapkan, ya Allah saya ridho terhadap istri saya. Ucapan suami seperti itu insya Allah sudah mengantarkan istrinya masuk ke surga. Mau kalimat ridho loh. Dan sekarang kita mumpung masih hidup, sing sing duwe bojo, buta yang apa sih jadi bojo Bu? Ini baru bojone lah ada. Kayak sing dolan ora tau pamit, balik-balik dari rumah dan balik dari sebengi, lawe ora cocok kesu. Tapi satu lagi, suami itu adalah orang yang diridhoi. Artinya ridho Allah ada pada ridho suami. Terus itu. Dewek aku ibadah, mainan kayak apa? Sholat 5 waktu, tapi kok sing hari wong lanang sing gelem.
wani sing dilema itu suami kemudian tidak ridho, kok keton-ketonnya kok jauh dari surga. Ini saya bukan kursi apa-apa, ini saya ngomong awal dalam juga. Pokoknya kadang-kadang masih kaya wani itu karena masih kadang masih ngomong sih orang-orang ini sok atas niku jadi silaturahminya itu saya ceritakan lagi, kembali lagi ke masalah halal bihalal. Dalam Islam itu memang tidak ada, tapi kemudian jangan menganggap ini sebuah bid'ah. Halal ini adalah masalah sosial, hal yang berkaitan dengan muamalah. Jadi meskipun Nabi tidak mengajarkan tentang halal bihalal sebagai budaya kita masyarakat Indonesia, itu tidak ada salahnya. Jadi yang pertama kali mengadakan halal bihalal itu malah kerajaan di Jogja, Mangkunegaran 4. Itu pada saat Idul Fitri pernah mengumpulkan ya pasti abdi dalam semuanya, warganya jadi raja sama abdi dalam itu makan bersama di situ setelah sholat Id, kemudian saling bersalam-salaman. Yang kedua itu pada saat kemerdekaan ini diprakarsai oleh pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim, pernah mengumpulkan tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Agus Salim. Setelah Idul Fitri juga mengadakan salam-salam. Demikian juga dengan pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu kan masih keturunan keraton gitu. Itu pernah mengumpulkan warga keratonnya. Nah saat itu warga keraton ternyata ada yang pro kepada Belanda, ada yang pro pada pejuang Indonesia. Nah mereka terus duduknya pisah. Sing pro Belanda nang sebelah mana, sing pro itu sebelah kiri. Nang Kiai Ahmad Dahlan kemudian ditakoni nang apa deh? Jagongnya beda-beda, si jinang lain, jinang ini pisah seperti itu. Kemudian sama Ahmad Dahlan disatukan lagi. Karena kita warga Indonesia, apalagi umat Islam harus disatukan, saling bersama-sama. Kayak gitu sejarahnya tentang halal bihalal itu. Jadi terkait dengan masalah silaturahmi ini, seperti ayat yang saya bacakan tadi, mohon maaf hadis layak ulul jannah maqatul rahim. Tidak akan masuk surga siapa ibu? Orang yang memutuskan silaturahmi, jelas banget ya. Layak ulul jannah maqatul rahim. Orang bakalan mlebu surga orang yang memutus silaturahmi. Ada di antara kita yang seperti itu? Kakak ngadi pada padu. Nah ya kakak ngadi padu, ngomong-ngomongan padu, nanti rumah padu harus dhuwur. Kalau kayak jangan asing nyontakon mari mbok kayu, aja asing nyontakon mari ngaji. Digawe pagar sing dhuwur kayak gitu. Jelas sudah ya, ada hadisnya, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Ada lagi pemutus silaturahmi yang kadang kita tidak sadar. Kenapa itu? Sering banget ada di antara kita. Hutang. Gila apa Bu? Kalau saya pernah, ini saya cerita sendiri saja ya. Kalau itu ditembungi hutang teng batir kuliah, utuhnya ngarep sampai buatan masalah. Tapi ini sebagai contoh saja. Aku nyilih juga ya, biasanya biar anak orang kuliah. Padahal juga kalau bukan bocah kuliah. Lawan kaca kuliah, kalau nggak mikirin dia wis sepira, semeneng dia wis. Kau insya Allah Desember tak balik nak ya. Ditinggal sampai bulan Desember, WA-nya centang siji. Ya wong orang bisa berhubung. Tapi keberueman ini ya. Aku berbutuh tapi kok katanya ayam teman terus bisa. Wong dokter menghubungi aku maneh. Orang ngomong masalah utang, kayak kelangan, ngomongnya bagiannya. Jadi dia kepriwe nyong sing butuh duit, jebule dia kayak lo orang mikir itu. Padahal ada hadis seperti ini. Selain hutang itu bisa memutus silaturahmi, ada hadisnya ini, hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang punya hutang, tapi kok dalam hatinya duwe niat orangnya hutang,
janjeni. Bahkan anak sing gawe jaminan kene wis KTP-ne nang sekolah kowe bisa masuk insyaallah tak bayar. Pas ditimang sampe 25 KTP-ne ditinggal. KTP sing mbok apa? Ora payu. Lagi. Kenapa saya mengatakan hal seperti itu? Itu kadang yang hal yang paling ringan yang kita ucapkan, tapi akibat hukumnya dunia dan akhirat ibu-ibu. Ibu pernah baca surat Al-Baqarah ya? Baca Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang membahas tentang sebuah hal sepanjang itu. Al-Baqarah 283. Mau selembar bu, selembar Allah itu membahas di sini ini tentang masalah hutang. Selembar dewek saya bacakan deh. Bapak pada urung tahu maca. Urung maca apa dari bu? Dereng ya. Urung tahu maca apa meskipun maca urang paham. Dua, dikit hilang ya. Iya. 283 bu. 283 apa aku sih salah ya? Apa 273 di sini mereka orang ya sekarang ya. Wa idza tadayantum bidainin mana ya? Wis aku nang kene aku lali benar. Itu dibahas sedemikian masalah hutang. Karena orang tidak main-main masalah hutang itu. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah ada sahabat yang meninggal itu tidak mau menyolati. Ditanyakan sama sahabatnya kenapa Rasulullah tidak mau, karena orang ini masih memiliki hutang. Kemudian datang Nabi pulang. Nabi mundur, kemudian ada sahabat yang nyusul bilang wahai Nabi Muhammad tolong sholatkan jenazah itu, saya yang akan membayarkan semua hutang. Seperti itu loh. Sampai Nabi Muhammad sendiri tidak mau menyolati. Ada orang yang mati syahid tapi masih punya hutang belum dibayar. Pahala saya dicabut oleh Allah. Jadi jangan sembarangan ini saya mengingatkan diri saya juga. Aja kepenak banget. Yang milih beras sekilo. Yang milih kayak sepuluh besok kebaliknya. 10.000 ping sidane. Lawen. Enteng banget ngomong. Yang milih kayak bayar di sini besok kebayar. Lemes banget kan ngomong. Padahal itu tanggung jawabnya bukan hanya dunia, akhirat yang lebih utama. Di dunia apa coba bu? Kalau kita sampai punya hutang nggak bisa dibayar atau tidak punya niat untuk membayar, rezekinya mampet. Utang sepisah dari dipercaya nang wong, ping-pindho ping-telu wong iso percaya. Mampet nang rezekinya brewek. Pertama yang utang online sih yang utang 10.000, ping-telu. Dipapane ora belum. Awe maneh, terus ini masuk pindah maneh kemana sana. Akhirnya seperti itu. Itu salah satu yang memutuskan silaturahmi. Entah itu yang memberi hutang atau yang punya utang. Tapi akan kasih memutus silaturahmi itu sih pada gue utang. Terus itu, ini saya mengingatkan kita saja, ibu. Saya tidak punya menyinggung siapapun karena saya sendiri mungkin saya juga punya utang menggola. Datang ke tempat saya lagi. Masih bagus ibu-ibu? Masih. Baju putih? Susu warnanya apa? Lalu warnanya apa? Putih. Itu sebagai pengalihan isu saja. Artinya kita beribadah, kita menjalankan syariat, kita harus tahu hakikatnya. Kita bayar sedekah, kita juga harus tahu hakikatnya. Sedekah, sedekah, infak, kudu nggo pamer.
udah diomong wong sugih ora. Hakikat kita menginfakkan harta kita adalah untuk membersihkan harta dan untuk menjalankan perintah Allah. Kalau kita sudah ikhlas dengan apa yang sudah kita lakukan, orang ada istilah pamer bu. Siki uang sing kapunten, uang sing ora duwe gawean nang omah ya. Sing jare kalau ibadah kok kepenak banget bu. Mangsane ada kudu salat kepenak. Mari kecil kepenak. Bayangna wong sing nyambut gawe esuk tekan sore. Tekan rumah kesel banget. Karepe turu. Krungu ada misa, ada misa makan orang krungu ada misa, saking kesel. Kemudian di tengah malam dia sendirian, udan kayak manggung tangi, mau menjalankan sholat isya. Anak si meruh orang bilang, wah anak si meruh beli ibadah, tangi dewekan kena banyu kandungan, beli sholat dengan jengkolat jengkolat. Ada orang yang menanyakan ini pada seorang ulama, Pak Kiai, sholat diterima apa orang? Wong aku ngetangi sholat isya itu jam 12, saking kesel. Diterima atau tidak sholat saya Pak Kiai? Ditanya seperti itu kiainya dijawab seperti ini. Allah itu lebih tahu hatimu daripada gerakan sholatmu. Kowe tangi tengah wengi kudu kademen orang ngasih meruh kowe sholat isya sing ngerti Gusti Allah. Itu yang dinilai oleh Allah. Sholat yang mungkin jengkelit diri macam Al-Fatihah dora dina. Macane mungkudu karo ina al-Kausar. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah niatnya berdiri. Beda karo wong sing sedina mbet nang omah. Kayak maca Quran nanti khatam. Salate dia nambah dia salat wajibnya dilakoni. Karena memang di rumah terus. Beda dengan orang yang punya kegiatan di luar, wong lanang golek duit, kewajiban menafkahi keluarga dia lakukan, kemudian dia beribadah seadanya. Allah itu menilai napa ibu niatnya dan keikhlasannya. Apa nasi nonton nang omah dari tengah wengi arep pamer maring sapa beli ibadah kan boten. Beda kita ibadah nang masjid. Allah waduh takbirnya nganti anu banget. Yang menilai Allah atas niku nggih. Kowe niate arep pamer apa arep memang benar-benar memasrahkan diri kepada Allah, itu kembali kepada Allah lagi nggih. Jadi ibu-ibu, kita itu beribadah nggih, saya ulangi lagi, saya tekankan lagi, sebagai bentuk tanggung jawab. Karena kita sudah dianugerahi kehidupan yang segini baiknya. Persoalan masuk surga atau neraka itu urusannya Allah nggih, ibu-ibu nggih. Aja merasa ibadahku semain bandene mesti mlebu surga. Surga ini siapa? Pernah dengar cerita seorang pelacur masuk surga hanya karena memberi minum anjing? Pelacur bu, orang tahu ibadah, sing diwai minum bemo, ngapunten langsung binatang sing jerek elek banget. Bisa mlebu surga. Lah kemudian kok kita sombong kok wis ibadah main banget kok mesti mlebu surga. Jangan sombong, karena kita masuk surga adalah karena rahmat dari Allah. Sing penting sih niatnya kita beribadah itu diperbaiki lagi. Melaksanakan ibadah karena tanggung jawab sebagai makhluk yang sudah diberi kehidupan. Kata itu, ikhlasnya seperti itu. Aja mengharapkan surga. Urusan kok surga. Urusan Gusti Allah. Bisa jadi orang yang tidak pernah ibadah pun karena punya kerentek dalam hati beriman kepada Allah pun masuk surga. Kata itu ibu-ibu nggih. Ini kita kayaknya lama sekali tidak pernah bertemu nggih. Sebelum puasa malah nggih pertemuan rutin ini baru dilaksanakan. Dan lagi hari ini saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila selama kita bergaul, bertemu ada kalimat, perbuatan atau tingkah laku yang tidak berkenan di hati ibu-ibu semua.
Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang-orang yang solehah yang dikumpulkan di sisinya Allah. Di akhirat nanti kita bisa bertemu lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.